Segala puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga memudahkan langkah kita menghadiri acara pertemuan kelompok belajar hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Kabupaten Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Marilah kita semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, karena Kabupaten Jember. Sosialisasi yang anak-anak ceria penuh cinta, belajar dan bermain bersama, lingkungan yang sehat dan aman, untuk masa depan yang cemerlang. Suaminya sering menyatakan mereka peduli, lingkungan belajar tempat yang berarti, bersama kita bangun harapan dan mimpi, tahu-tahu untuk tercecas lebih berseri. Sulinjar ini sangat penting karena nanti akan berdampak kepada lembaga kita, utamanya pada kegiatan BUP atau BUSP. Kemudian maksimalkan informasi-informasi yang kami terima dari dinas, dari sekolah penggerak dan dari manapun saja, agar dari Kaliwates ini tidak ketinggalan. Kopi itu singkatan dari komunitas pintar. Siapa kita? Komunitas belajar kopi PAUD Kecamatan Kaliwates. Semangat belajar bersama sepanjang hayat. Oke. Siapa kita? Komunitas belajar kopi PAUD Kecamatan Kaliwates. Semangat belajar bersama sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Apa kabar semuanya, ibu-ibu komunitas belajar kopi PAUD Kecamatan Kaliwates? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersama kopi PAUD, semangat belajar bersama sepanjang hayat. Iya. Kopi PAUD komunitas pintar itu kami beri nama karena waktu itu yang hadir hanya beberapa orang. Ketika rapat kita mau kasih nama apa ya komunitas kita, supaya nama itu memberikan energi positif bagi kita semuanya. Ketemulah yang namanya kopi PAUD. Nah, kalau biasanya kenapa sih kok kopi gitu ya, filosofinya kopi supaya kita tetap semangat ya, melek gitu ya. Itu baik ibu-ibu semuanya, izinkan kami, kalau semuanya sudah kenal ya insya Allah ya, dari Sekolah Penggerak ingin menyampaikan beberapa materi terkait dengan Sulinjar yang lagi viral ini di bulan September dan Oktober.
Beberapa minggu yang lalu kami sekolah penggerak, guru penggerak dan ketua komunitas sudah dihadirkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk mendapatkan materi Sulinjai. Mohon izin, ini harus kita sepakati. Kombel ngasih waktu insya Allah sampai siang. Tidak tahu siangnya jam berapa. Tahu tidak ibu-ibu? Tidak tahu ya. Jam berapa siangnya? Jam 11 sudah selesai. Baik. Jam 11 sudah selesai mudah-mudahan. Bila lebih dari jam 11 sepakat? Halo. Sepakat bila lebih dari jam 11? Sepakat ya? Ya mudah-mudahan karena materinya cukup banyak. Nanti bagaimana kami mau membagikan padahal juga ada materi terkait CP ya? Iya, harus dibagikan juga. Kemarin kami mendapatkan materi itu dari dinas terkait dengan Sulinjai dan seterusnya, Kapol Pendidikan, sehingga ke perencanaan berbasis data dan akan muncul di FKAS itu cukup memakan waktu. Dan semuanya sudah bawa laptop sehingga teman-teman nanti bisa langsung praktek. Baik, langsung kami sosialisasikan Sulinjai, survei lingkungan belajar. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di Kecamatan Kaliwates ini sudah mempunyai Kapol Pendidikan semuanya? Sudah diunduh semuanya? Alhamdulillah. Berarti apakah ada yang belum? Tidak ya? Tidak ya? Semoga tidak. Kenapa? Kalau teman-teman sudah melakukan Sulinjai, tentunya teman-teman insya Allah sudah paham deh. Kapolnya sudah ditempel semua posternya? Belum. Yang belum segera ditempel supaya wali muridnya tahu, karena ketika ditempel dan di situ ada kuning atau merah akan menjadi motivasi buat semua stakeholder yang ada di satuan tersebut untuk lebih semangat meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikannya. Jadi yang belum bisa ditempel banner ukuran 1 meter sudah cukup besar gitu ya. Itu Sulinjai PAUD. Kenapa pemerintah Kabupaten Jember sekarang begitu semangatnya bahwa Sulinjai di tahun 2024 ini harus 0% ya, 0% Kabupaten Jember yang tidak melaksanakan. Yang kemarin Kabupaten Jember sekitar 200-an lebih yang tidak melakukan Sulinjai, sehingga itu akan mempengaruhi rapor pendidikan dinas Kabupaten Jember. Coba bayangkan 200 lembaga lebih di PAUD yang belum melakukan Sulinjai sehingga tidak mempunyai rapor pendidikan. Untuk Kaliwates pastikan nanti di awal Oktober sudah melakukan secara bertahap, supaya jangan menunggu nanti setelah deadline ya. Ini yuridisnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Salah satu tolak ukurnya adalah dengan rapor pendidikan. Kompetensi kognitif diukur dari kompetensi literasi dan numerasi, jadi modal dasar individu untuk akses pendidikan dan memungkinkan mengarungi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Kompetensi non-kognitif diukur dari karakter pelaku, yaitu berlaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berkualitas diukur dari peningkatan hasil belajar baik kognitif,
kompetensi literasi dan numerasi maupun non-kognitif, yaitu karakter, kondisi lingkungan belajar turut berpengaruh kualitas hasil belajar. Itu yang harus kita tingkatkan. Kalau PAUD lewat survei lingkungan belajar. Kalau di atasnya PAUD, SD lewat asesmen nasional. Pengukuran terhadap kualitas pembelajaran, refleksi guru, perbaikan praktik belajar, kepemimpinan instruksional, iklim yang aman dan kondusif, latar belakang keluarga siswa, program kebijaksanaan sekolah. Lalu dasar untuk diagnosa masalah dan perencanaan perbaikan. Jadi kalau PAUD lewat Sulinjar, kalau di atasnya PAUD lewat survei, AKM, dan lain sebagainya. Sulinjar PAUD. Salah satu bentuk evaluasi internal satuan pendidikan yang mengukur kualitas proses pembelajaran dan proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD. Kalau untuk PAUD, nanti kita akan berbicara dimensi apa, Ibu-ibu? Dimensi D dan E. Dimensi D ini kualitas proses pembelajaran, pengelolaan, juga nanti dimensi E, kemitraan dengan orang tua. Survei diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan. Hasil Sulinjar ini akan diolah oleh Kemendikbudristek untuk mendapatkan data yang terorganisir dalam bentuk profil pendidikan sehingga memudahkan satuan PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas yang kita cita-citakan melalui perencanaan berbasis data. Jadi sangat ada korelasi nanti dari Sulinjar ini, rapor pendidikan nanti akan jalan ke perencanaan berbasis data. Biasanya kita selama ini tidak melihat ini ya. Pokoknya apa yang kita nggak punya, ya sudah kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan. Murid kita nggak punya ini, udah kita beli gitu ya. Padahal belum begitu butuh-butuh amat. Tapi nanti kita akan berdasarkan rapor pendidikan kita. Sulinjar PAUD berfokus untuk memotret kualitas proses pembelajaran dimensi D dan kualitas pengelolaan sekolah dimensi E. Jangan melihat dimensi yang lainnya ya. Ini yang harus kita hafalkan, D dan E. Untuk dimensi D ini, yang pertama, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang ketiga, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Ada berapa kemampuan fondasi? Yang sudah pernah belajar transisi PAUD SD? Dulu ingat, sekarang lupa. Ya, nanti bisa dibuka lagi. Ada 6 kemampuan fondasi. Ya, kita nanti akan berbicara fondasi karena kita PAUD ya, makanya namanya fondasi. Ya. Lalu yang keempat, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau dimensi E, yang pertama indeks ketersediaan sarana prasarana esensial. Lalu yang kedua, iklim keamanan dan keselamatan sekolah. Berbicara iklim ini, keamanan dan keselamatan. Ya, biasanya menyangkut sarana prasarana ya. Di sekolah ada satpam, ada pagarnya, lalu sekolahnya menyenangkan, tempat bermainnya ramah anak, tidak ada yang mengkhawatirkan. Lalu yang ketiga, iklim inklusivitas sekolah. Untuk anak-anak yang berkebutuhan di situ tetap kita layani dengan baik, tidak dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Bahwa sekarang semua sekolah harus inklusif. Ya, tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Pemerintah Kabupaten Jember beberapa waktu yang lalu sudah kirim data ya, siapa-siapa lembaga yang di situ mempunyai layanan anak yang kebutuhan khusus. Itu akan ditindaklanjuti nanti dengan perhatian dinas terhadap sekolah tersebut. Lalu yang keempat, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Yang kelima, indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. Ini kepemimpinan juga dilihat di sini. Lalu yang keenam, indeks kemitraan dengan orang tua. Di E itu. Jadi kita tetap harus membangun kerjasama dengan orang tua dalam rangka stimulasi anak-anak. Lalu yang ketujuh, layanan holistik integratif. Dan yang kedelapan, kapasitas perencanaan. Dan yang kesembilan, akuntabilitas pembiayaan. Pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dimensi E. Jadi ada dua dimensi, D dan E. Dengan mengikuti Sulinjang, satuan PAUD akan memperoleh manfaat berupa: yang pertama, akan mendapatkan informasi komprehensif dalam bentuk profil pendidikan. Rapotnya sudah dianalisa nih ibu-ibu semuanya. Sudah ya. Kenapa ini kok masih kuning? Kenapa ini kok merah? Sudah dianalisa ya. Harus dianalisa. Informasi komprehensif dalam profil pendidikan yang akan didapatkan satuan pendidikan melalui platform rapor pendidikan akan memudahkan satuan PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas yang kita cita-citakan melalui pelaksanaan dan 8 aksi siklus peningkatan kualitas layanan pendidikan yang berkelanjutan. Perencanaan berbasis data. Lalu mempersiapkan satuan PAUD dalam mengikuti proses akreditasi atau reakreditasi. Hubungannya apa ini kok berbicara akreditasi di sini? Ini nanti akan sangat berhubungan. Ya. Pertanyaan yang ada di Sulinjang insya Allah akan sama nanti dengan yang ada di akreditasi. Karena nanti ini akan link hasil raport kita, bahwa kan nanti akreditasi bisa saja nanti tidak ada visit seperti biasanya. Bisa saja nanti akan dilihat dari rapor pendidikan kita. Kalau SD sudah keluar hasilnya itu. Jadi yang sekarang sudah mati SD itu akreditasinya sudah keluar aturan dari BAN itu otomatisasi hasil akreditasi. Jadi dilihat rapor pendidikannya dan otomatis itu dilanjutkan. Kecuali nanti memang di situ ada perubahan yang signifikan di rapor pendidikannya. Kalau TK sepertinya masih belum karena saya sudah mati bulan ini. Raportnya. Raportnya sudah habis bulan Agustus kemarin. Tapi sampai saat ini saya mencoba mencari informasi, ternyata yang PAUD belum ada. Tidak menutup kemungkinan itu nanti akan seperti SD ke atas. Jadi seperti itu. Selanjutnya, selain satuan PAUD, pihak-pihak lain yang turut mendapatkan manfaat dari Sulinjang, pemerintah juga pasti akan mendapatkan. Karena sangat berhubungan. Bila rapotnya satuan PAUD rata-rata bagus, hijau semua, maka insya Allah Kabupaten Jember rapotnya akan banyak hijaunya. Itu jadi rangkuman dari rapot pendidikan di satuan PAUD akan menjadi kesimpulan di Kabupaten Jember. Itu makanya Sulinjang itu harus diisi dengan sejujur-jujurnya, tidak boleh direkayasa. Terus sampai milih ini, sekarang milih ini, tidak boleh. Harus sesuai dengan kondisi real. Karena nanti juga akan mempengaruhi dari bagaimana Kabupaten Jember itu membuat rencana juga untuk satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Jember. Jadi rencana kegiatan, rencana anggaran juga akan menjadi
bagian dari program pendidikan Kabupaten Jember. Lalu bagi pengawas atau penilik satuan PAUD, ini manfaat yang bisa kita dapatkan dengan Sulingjai tersebut. Sebelumnya mari kita kembali memiskonsepsi mengenai kepesertaan Sulingjai yang perlu diluruskan. Ini bisa kita perhatikan. Yang tidak tepat di sini, instrumen Sulingjai PAUD diisi oleh operator satuan PAUD. Salah ya? Jadi bukan operator yang mengisi, tapi yang harus mengisi adalah kepala satuan dan pendidik PAUD yang terdaftar di Dapodik atau EMIS. Semuanya tanpa kecuali, karena satu saja tidak mengisi, di dashboardnya akan muncul nanti. Ya, satu pertanyaan saja yang terlewat di dashboardnya akan muncul, tidak 100% nanti. Lalu yang kedua, satuan PAUD tidak mengisi Sulingjai karena tidak melaksanakan asesmen kompetensi minimum. Salah. Yang tepat adalah mengisi Sulingjai sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan. Yang ketiga, Sulingjai hanya untuk kepala satuan dan guru PAUD formal yang menerima BOP. Salah ya. Semuanya, baik yang terima BOP maupun yang tidak terima BOP harus melakukan Sulingjai. Partisipasi dalam Sulingjai PAUD berpengaruh pada penerimaan BOP di satuan PAUD. Nggak ada pengaruhnya, ya. Semua yang ada di Dapodik itu ya harus mengerjakan tanpa kecuali. Sulingjai PAUD tidak berpengaruh pada jumlah BOP yang diterima, jadi tidak ada pengaruhnya ya. Ya, Sulingjai PAUD dijawab berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak pakai contoh-contohan. Karena memang persepsi masing-masing SDM itu akan berbeda-beda. Saya juga menganalisa rapor saya, yang ini menjawabnya kenapa ini ya kok bisa punyanya saya nilainya segini gitu ya. Mungkin kembali kepada persepsi dari masing-masing guru tersebut. Sulingjai PAUD diisi sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang dialami kepala satuan dan pendidik. Itu yang harus yang tepat. Lalu Sulingjai PAUD harus diselesaikan dalam suatu waktu. Nggak tepat ya. Karena pertanyaannya banyak sekali. Berapa pertanyaannya? 150-an ya insya Allah itu. Kalau diselesaikan dalam satu waktu ya, Auleng. Sulingjai PAUD dapat diselesaikan secara bertahap dalam rentang waktu 1 bulan. Tapi jangan nunggu di akhir bulan. Besok 30 September sudah dibuka, dilakukan secara bertahap. Karena kemarin yang dihadirkan di kabupaten, ada yang berbagi praktek baik. Berbagi praktek baiknya itu hasil yang dilakukan yang tidak baik itu disampaikan kemarin. Kenapa? Sudah decline ya, decline detik-detik mau ditutup, dia akhirnya nunggu dari maghrib sampai menjelang akan ditutup 23 berapa itu? Ya itu contoh yang tidak baik. Itu masih selamat, masih punya rapor. Jangan dicontoh yang seperti itu, dilakukan secara bertahap. Nanti mungkin untuk memastikan kami minta tolong dari masing-masing gugus lewat ketuanya untuk saling mengingatkan ya, saling mengingatkan supaya teman-teman siapa yang sudah, siapa yang belum. Mungkin belum karena ada kondisi tertentu terkait dengan kendala internet dan lain sebagainya, bisa diseringkan ya. Di tempat kami siap, misalnya mau di Alfurqon, kami siapkan tempat untuk melakukan Sulingjai. Monggo, kita bisa bekerja sama. Selanjutnya, hasil Sulingjai menjadi dasar pemberian reward atau punishment dari pemerintah. Ini nggak tepat, nggak ada hubungannya ya. Yang benar, hasil Sulingjai digunakan oleh satuan PAUD untuk mengetahui aspek mana yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang perlu ditingkatkan.
Sehingga dengan pengisian yang jujur sesuai kondisi yang ada, satuan PAUD akan lebih efektif dalam merencanakan dan melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas layanan. Jadi untuk perencanaan selanjutnya. Jadi peserta Sulinjak adalah seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, termasuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri yang terdaftar di Dapodik atau ENMIS, yang dapat mengisi kepala satuan dan seluruh pendidik. Ini lini masanya. Kita sudah akan memasuki yang ini 30 sampai 27 Oktober. Jadi teman-teman sekali lagi kami ingatkan nanti di awal Oktober sudah melakukan proses. Insya Allah mungkin sementara itu dari saya. Cukup. Berpartisipasi dalam Sulinjak adalah wujud konkret dari komitmen satuan pendidikan untuk mau berbenah dan meningkatkan kualitas layanannya. Mari berkolaborasi untuk mendorong pengisian Sulinjak PAUD. Terima kasih. Ya, kadang agak ngebut. Harus berbagi. Komunitas Belajar Kopi PAUD Kecamatan Kaliwates, semangat belajar bersama sepanjang raya. Harus ingat ya. Jadi afirmasi positif itu harus selalu diinduksi supaya terus memberikan energi. Saya tunda kopi saya. Kalau tidak tunda, bukan kopi saya tua. Jika di jendela nenek sudah tua. Apa sih bingung? Apa itu Sulinjak? Nah, Sulinjak PAUD adalah survei yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, ya Bu. Jadi kenapa kok ini diadakan gitu ya? Karena untuk melihat satuan pendidikan jenengan semuanya seluruh Indonesia gitu ya. Karena sekarang semuanya berbasis teknologi, semuanya berbasis sistem, ya Bu ya. Kalau jenengan tidak mau, lah dipikir ini kok tempatnya jenengan nggak ada, gitu ya Bu. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan, itu yang dimaksud dengan Sulinjak PAUD, gitu ya Bu. Jadi kalau nanti jadi apa sih Sulinjak, mau ditakoi oleh Bu Gurune gitu ya Bu ya, ditanya sama Bu, apa Bu tadi rapat apa gitu, itu lo mau Sulinjak gitu ya, survei lingkungan belajar. Nah, itu apa kira-kira ini loh Bu, gitu ya. Nanti bisa dijelaskan, ya Bu. Bu tenang. Tenang Bu, tidak apa-apa gitu ya. Nah ini ya Bu, nanti bisa dijelaskan gitu ya. Untuk file nanti kita kirim ya Bu. Nah ini pertanyaan kedua Bu, mengapa perlu ada Sulinjak PAUD kira-kira kok Bu? Iya, untuk menentukan bagaimana PAUD tersebut sudah berkualitas atau belum. Nah, nanti ngeliknya juga di rapor pendidikan. Ini ya Bu, nih, Sulinjak PAUD diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif dalam rangka menghasilkan profil kualitas satuan yang ditampilkan dalam platform rapor
pendidikan, sehingga memudahkan satuan PAUD dalam melakukan PBD, gitu ya. Nanti Bu Retno yang akan menjelaskan mengenai PBD yang masuk ngeling lagi ke Arkas, Bu, gitu ya. Nah, nih melalui proses identifikasi, refleksi, benahi, perencanaan dan benahi implementasi IRBD sebagai upaya peningkatan kualitas layanan. Loh, ojo salah Bu, kita itu menjadi pelayan PAUD gitu ya. Nah, Bu, ya, yang ketiga, apa sih tujuan dilaksanakannya Sulijar? Apa kira-kira Bu? Untuk membantu ya, apa Bu? Mengevaluasi, betul. Nah, ditujukan untuk menghimpun informasi tentang kualitas layanan ya PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan, gitu ya. Jadi ini nanti yang jenengan jelaskan ke Bu Guru, gitu ya kan? Karena di sini kepala sekolah dengan OPS, gitu ya. Loh, apa sih Bu manfaatnya? Ada nggak mengikuti Sulijar ini? Apa sih manfaatnya, gitu ya? Banyak enggak ya, gitu ya? Oh ya, keren. Biar tidak ketinggalan informasi boleh. Coba kita lihat ya Bu ya. Apa manfaat mengikuti Sulijar PAUD? Loh, oke Bu, gitu ya. Loh, ya kan. Monggo yang pertama, untuk mendapatkan profil layanan yang bisa diunduh. Loh, yang tadi Bu Mawada sudah menjelaskan. Apa sudah ada yang mengunduh rapot pendidikan belum, gitu ya? Apa sudah ada posternya ditempel apa belum, gitu ya? Nah, itu memang harus ditempel karena bisa nanti dilihat oleh siapa Bu? Seluruh warga sekolah, gitu ya. Nanti pada akhirnya Arkas pun juga harus ditempel. Iya Bu, gitu ya. Nanti Bu Retno yang akan menjelaskan, gitu ya. Nah, ini itu yang pertama, yaitu yang bisa diunduh sehingga memudahkan satuan PAUD untuk merencanakan kegiatan dan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas layanan, gitu ya. Nah, ini yang kedua, untuk mempersiapkan satuan PAUD untuk proses akreditasi, karena aspek yang diukur sesuai dengan proses akreditasi. Insya Allah hampir sama Bu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sulijar itu hampir sama dengan akreditasi, kan ya? Iya, 100 berapa? Insya Allah 130 berapa ya kemarin itu? Hampir ada yang 150, ada yang 132 gitu ya pertanyaan itu. Oke. Yang ketiga, berkontribusi dalam kepemilikan data nasional terkait proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD. Itu manfaatnya ya Bu. Terus yang keempat, digunakan untuk Pemda. Loh ini Bu. Ya, untuk pemetaan kualitas layanan PAUD dan menentukan dukungan yang diperlukan, gitu ya. Jadi nanti data-data ini tetap ada di Pemda, tetap ada di dinas, gitu ya. Apa perlu PAUD ini bantuan? Loh, seneng, gitu ya. Apa perlu PAUD ini ditutup? Loh, sampai jangan, gitu ya. Gitu ya Bu. Jadi yang kelima, kolaborasi dengan satuan PAUD yang telah mengikuti survei Sulijar mendukung proses pendampingan yang lebih baik. Karena satuan PAUD tersebut sudah memiliki informasi mengenai praktek yang baik dan yang perlu ditingkatkan. Monggo Bu, ini mungkin karena tadi sudah dijelaskan, bukannya saya di depan ini merasa pinter, tidak ya Bu ya. Karena kami 3 dari Kaliwates sebagai sekolah penggerak, tujuan kami untuk mengundang jenengan semua adalah untuk mengimbaskan ilmu yang sudah kami dapat. Nah ini Bu tadi ya,
pendampingan yang lebih baik gitu ya. Jadi nanti insya Allah untuk ke depan, karena kita sebagai sekolah penggerak di tahun ketiga, siapa yang mau loh, sopo si gelem wis Bu gitu ya. Siapa yang mau, apalagi yang terdekat ya Bu ya. Jadi sekolah yang terdekat dengan lembaga kami itu yang akan dijadikan sekolah rujukan gitu ya. Jadi itu nanti kita harus mengibarkan ke sekolah yang terdekat, ke PAUD-PAUD yang terdekat, gitu ya Bu. Jadi monggo, kalaupun jenengan mau, Bunda saya pengen belajar, monggo, kami pun welcome. Tadi sudah Bu Mawada sudah menjelaskan bahwa mungkin kalau kesulitan untuk mengisi sulitnya, monggo bisa diatur nah itu Bu. Tapi tetap dengan pulau nuwun, gitu ya, tetap bersurat, gitu ya Bu. Siap. Loh, ini Bu, kapan sih Sulingjar itu dilaksanakan? Kira-kira kapan Bu? Iya, 30 September sampai dengan nih 27 Oktober. Saulah loh Bu yo, tiga waktu hampir 1 bulan. Kalau ini tidak dilakukan, maka kemarin seperti yang praktek yang ada di pada saat di dinas, teman-teman ada 2 lembaga yang di Kabupaten Jember kewalahan Bu, gitu ya. Di saat mau habis waktunya, mereka masih mengerjakan, gitu ya. Yang satunya rapot pendidikannya kosong, yang satunya jam 12 tek baru bisa. Itu jangan sampai ya Bu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai waktu habis baru kita mengerjakan, gitu ya. Nah, siapa Bu? Kira-kira siapa Bu? Iya, kepala sekolah dengan pendidik yang sudah ada di Dawodi, gitu ya. Nah, nih yang sudah memiliki nomor NPSN untuk sekolahnya ya. Ini peserta Sulingjar nih pendidik. Nah itu. Bagaimana Sulingjar PAUD dilaksanakan? Bagaimana Bu kira-kira Bu? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Mawada. Apa sih? Kapan sih? Gitu ya. Nih. Peserta melakukan login ya Bu menggunakan komputer, laptop atau HP lo enak lo Bu, sudah bisa lewat HP gitu ya. Untuk yang terkoneksi dengan jaringan internet lo, kalau data yojo ya Bu gak iso gitu ya. Nih pada laman https ya survei lingkungan belajar kemdikbud.go.id. Yang kedua yaitu peserta mengisi instrumen Sulingjar sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta memastikan semua pertanyaan telah dijawab sebelum mengirim jawaban, gitu ya. Nah, nih bagaimana cara agar bisa login ke akun Sulingjar? Tadi apa Bu? Alamatnya? Ujuk salah alamat jadi ayo tik-tik gitu ya. Survei lingkungan belajar Kemdikbud ya. Harus pinter apa jadi gitu ya. Nah ini untuk masuk kepala sekolah dan guru akan mendapatkan kartu login dari operator satuan pada H-1 pelaksanaan Sulingjar. Jadi tanggal berapa Bu? 29 September. Terus digoyah Ibu operatornya gitu ya. Nah kalau sekarang masih belum gitu ya. Yang kedua, operator satuan dapat masuk ke dashboard Sulingjar untuk mencetak kartu login dengan akun SDM yang sudah diregistrasi gitu ya. Nah nih bagaimana cara mendapatkan tokennya gitu ya. Memastikan bahwa operator telah melakukan update data damodik wis kabel kaliwates gitu Bu ya. Kemudian melakukan verifikasi akun SDM, akun tersebut dapat digunakan untuk masuk ke laman dashboard Sulingjar serta mencetak kartu login yang di dalamnya terdapat NPSN,
token NIK dan tanggal lahir yang dapat digunakan untuk login, gitu ya. Nah, ini Bu, bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi admin teknis Sulingjar? Inggris Anonim Kabupaten gitu ya. Nah, ini Bu, jangan lupa. Oke, jangan lupa untuk mengisi linknya yang untuk pengisian Sulingjar, yaitu tadi ya https ya survei ya, nanti kita bagikan ya Bu. Tapi saya masukkan grup ya Bu, aku raroh grup itu. Maafkan, siap. Mungkin atau saya keluar dulu ya, saya kok tidak tahu grup itu. Masya Allah, maafkan. Iya, ada katanya Bu. Apakah ada kriteria khusus untuk mengikuti Sulingjar? Loh, ini ya guru sama kepala sekolah, tanggung jawabnya ini Bu. Itu ya, nih. Apa saja tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Sulingjar PAUD? Melakukan sosialisasi kepada pendidik loh. Kalau sudah nyampe sini, nanti kalau sudah selesai, mungkin dari sini nanti sampai siang ya Bu. Mungkin besok dengan harus sosialisasikan ke guru jenengan, gitu ya Bu. OPS sama kepala sekolah nih. Dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD. Yang kedua, melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD. Tetap Bu dikoordinasi, jangan sampai tidak dikoordinasi. Yang ketiga, melakukan pemutahiran. Ini sudah semua insya Allah. 4, mendorong partisipasi pendidik mengikuti Sulingjar PAUD, gitu ya. Yang kelima, memastikan pelaksanaan Sulingjar di satuan PAUD sesuai dengan protokol kesehatan. Wah, sehat semua insya Allah, gitu ya. Melaksanakan Sulingjar PAUD sesuai dengan ketentuan pada pedoman penyelenggaraan dan juknis Sulingjar PAUD. Mungkin yang terakhir ini melaporkan, memastikan keikutsertaan harus sudah semua ya Bu ya. Seandainya nih ya, dalam satu sekolah ada 4 guru, 1 kepala sekolah, berarti 5 yang masuk di Dapodik ya Bu ya. Seandainya nih terkendala 1 guru belum selesai, maka semua 1 sekolah tersebut tidak akan mendapatkan rapor pendidikan. Abu-abu Bu. Mau dipikir satuan pendidikan jenengan tidak ada di situ nanti, gitu ya. Jadi harus sudah tuntas semua, mulai dari kepala sekolah dengan 4 guru tersebut, gitu Nih, melakukan evaluasi tingkat partisipasi pendidik yang mengisi survei lingkungan belajar PAUD. Jangan sampai lupa Bu. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Mawadah. Semua guru untuk menjawabnya tidak harus sama, ini harus dievaluasi, gitu 10, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri ini menyusun program tindak lanjut Sulingjar. Setelah dievaluasi, baru ada program tindak lanjut berdasarkan rapor pendidikan, gitu Mungkin itu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak usah buka pertanyaan? Oh tidak usah katanya Bu. Karena banyak Bu. Nggak ditulis saja, nanti kita jawab gitu ya. Hasil dari Sulingjar itu adalah masuk di rapor pendidikan. Untuk rapor pendidikan adalah alat bantu sekolah dan Pemda dalam melakukan refleksi dan perencanaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran untuk murid. Nah, untuk rapor pendidikan ini Bu, jadi hasilnya adalah kolaborasi antara asesmen nasional. Asesmen nasional kalau di mungkin Dasmen dan sekolah menengah atas atau SMA SMK itu asesmen nasional. Kalau di PAUD adalah Sulingjar, jadi asesmen nasionalnya itu adalah Sulingjar. Juga
tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Mawadah bahwa semuanya akan nge-link. Jadi bisa diambil juga dari Dapodik, data itu bisa kolaborasi dari Dapodik, data BPS, Badan Pusat Statistik, dan data akreditasi, juga data aplikasi untuk guru dan pendik atau dilihat di Info GTK dan SIPKB itu. Juga data untuk Arkas. Fungsinya tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ida bahwa alat ukur komprehensif. Jadi rapor pendidikan itu adalah alat ukur komprehensif kita. Sajian data kondisi pendidikan Indonesia. Jadi kondisi pendidikan di Indonesia itu bisa dilihat dari rapor pendidikan. Nah, terdapat 3 jenis rapor pendidikan. Jadi tugas kita adalah rapor pendidikan satuan. Nah, satuan pendidikan. Jadi tugas kita hanya di rapor pendidikan satuan pendidikan. Untuk daerah nanti ada rapor pendidikan daerah. Itu untuk mengetahui kondisi dan mengetahui untuk merencanakan pendidikan di daerah, misalnya di Jember, gitu. Jadi nanti daerah bisa melihat rapor pendidikannya itu lewat rapor pendidikan pemerintah daerah, juga rapor pendidikan pusat. Nah, peran untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang berkelanjutan, maka peran pemerintah, peran satuan pendidikan, dan peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Misalkan untuk pemerintah daerah mendukung adanya Suminjar, kita doya-oya untuk Suminjar gitu, untuk mengerjakan Suminjar itu adalah sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Nah, untuk akreditasi juga. Nah, untuk satuan pendidikan, maka rapor pendidikan itu kemarin kita harus cetak poster, gitu. Sudah cetak semua, sudah cetak posternya, dibikin banner, ditempelkan di depan sekolah kita. Poster rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, ini diunduh, panjenengan sudah paham semuanya seperti ini, tidak usah saya jelaskan. Nah, di sini adalah status. Nah, statusnya partisipasi di asesmen nasional. Nah, PAUD ini. Nah, PAUD seperti yang saya jelaskan tadi, statusnya asesmen. Untuk selanjutnya indikator prioritas rapor pendidikan, saya cepatkan saja, Ibu. Tadi sudah dijelaskan karena ada 3, yaitu D2, D3, dan E6. Ada 3 indikator prioritas. Nah, di sini adalah pasangan indikator prioritas dan indikator akar masalah jenjang PAUD. Jadi D2 itu ada indikator level 1 dan level 2 di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan aja. Nah, terdapat sumber data yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan pendidikan, yaitu rapor pendidikan dan data dukung. Rapor pendidikan itu dari asesmen nasional, juga dari Dapodik, SIPKB, dan Badan Pusat Statistik. Untuk data pendukung itu bisa data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Bisa juga dari data kinerja pendidik yang dikumpulkan melalui supervisi kepala sekolah. Nah, seperti sudah mulai dilakukan, kita sudah ada supervisi di PNS. Seperti kemarin sudah mungkin untuk yang PNS sudah mulai, dan walaupun sekolah swasta, insya Allah kami juga sudah mulai dengan menggunakan PMM itu. Umpan balik dari murid, orang tua, serta lulusan. Ini data dukungnya, data lain yang dirasa diperlukan oleh sekolah. Untuk alurnya platform lapor pendidikan di satuan itu saya yakin panjenengan juga sudah bisa mengakses, mengeksplorasi dashboard dan mengunduh laporan. Nah, di sini nanti
Untuk memfasilitasi keragaman sekolah, itu kementerian menyediakan 2 pilihan dalam menentukan fokus peningkatan layanan. Jadi hubungannya dengan data nanti di atas itu, maka ada analisis mandiri melihat keseluruhan data rapor pendidikan pada unduhan rapor pendidikan dan mengikuti langkah-langkah pada panduan PBB. Seperti mungkin yang kemarin sudah kita lakukan. Yang kedua, ada pilihan 2, rekomendasi dari Kemendikbudristek. Cara 1 adalah melalui eksplorasi dashboard rapor pendidikan. Yang kedua, menggunakan lembar rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas. Nah, nanti yang ini adalah dilihat dari hasil unduhan rapor pendidikan panjenengan kemarin. Nah, setelah kita mengunduh rapor pendidikan itu, kepala satuan pendidikan pemangku kepentingan yang relevan dapat berdiskusi. Yang pertama, mana indikator yang memiliki dampak paling besar kepada peserta didik. Jadi kita memilih indikator yang paling besar dampaknya untuk perubahan peserta didik. Yang kedua, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, berapa indikator yang bisa menjadi fokus sasaran perubahan. Jadi walaupun memilih akar masalah itu, tapi kalau biayanya tidak ada, mungkin bisa dialokasikan dengan hal lain, gitu Yang ketiga, mana indikator prioritas yang belum baik dan membutuhkan perubahan segera. Nah, itu didahulukan. Mana indikator yang paling sesuai dengan visi misi satuan pendidikan Anda. Jadi rapor pendidikan itu Bapak Ibu, ada Bapaknya. Jadi nanti itu juga berkaitan dengan penyusunan KSP kita. Jadi dari hasil rapor pendidikan itu kita juga bisa penyusunan KSP itu bisa disinkronkan dengan hasil rapor pendidikan itu, sehingga nanti betul-betul akar masalah itu juga akan terselesaikan. Nah ini Bu, jadi ada cara yang pertama tadi untuk mengerjakan rapor pendidikan, itu eksplorasi dashboard rapor pendidikan, dan kedua menggunakan rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas. Nah kemarin insya Allah kami sudah di Dinas Pendidikan kita sudah mengeksplorasi dashboard platform rapor pendidikan ini. Karena apa? Dari BPPMP kita sudah diwajibkan untuk sekolah penggerak itu harus mengeksplorasi PBD lewat dashboard platform rapor pendidikan. Nah, optimalisasi pemanfaatan RKT dan RKAS agar tidak sekedar tuntutan administrasi, maka kepala sekolah harus mendorong melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Gitu itu saja. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita akan membuka masing-masing dashboard rapor pendidikan. Rapor pendidikan TK Al-Falah, Ibu Nah, di sini ada profil sekolah. Ada profil sekolah. Di atas ada ringkasan, ada unduhan, ada glosarium, ada pusat bantuan. Nah, di sini ini hasilnya, Bu. Nah, punya saya kan tadi ada berapa indikator? Ada berapa, Bu? 2 atau 3? Ada 3. Ada 3. Di sini punya saya ada yang proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Ini masih kuning, Bu. Nah, di dalam ini ada apa? Tadi ada nilai capaian, gitu. Ini panjenengan lihat di sini. Nah, ini di sini
nilai capaiannya berapa? Nah, di sini ini nilai capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini Anda tahun ini 68,24. Namun perbandingan nilai capaian dengan tahun lalu tidak bisa dihitung karena satuan PAUD baru mulai mengikuti Sulinjar di tahun 2023. Oke? Nah, di sini Bu, ini perlu kita lihat tingkat peringkat menengah atas ya. Jadi ini adalah sedang. Ya, nilai capaiannya adalah sedang. Kalau kurang merah berarti G. Nah, ini peringkat kabupaten, peringkat kota ini punya saya 21 sampai 40% dibanding sekolahan satu kabupaten Jember. Untuk peringkat menengah atas 21 sampai 40% juga itu secara nasional, dilihat secara nasional. Sekarang kita pelajari akar masalahnya. Nah, ini kita pelajari akar masalahnya sekarang Bu. Kalau kita melalui dashboard, nanti perbandingannya kita bandingkan dengan kalau hasil unduan, ya. Jadi kalau lewat dashboard, ini subindikator dari proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, ini, ya, ini di level satunya, ini Bu, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, di level 2-nya Bu, ternyata yang kuning masih sekian banyaknya punya saya. Ini. Jadi, ini ada penerapan disiplin positif. Nanti lebih jelas adalah makanya kenapa saya tunjukkan lewat dashboard. Kalau lewat dashboard itu sampai sekecil-kecilnya itu akar masalah itu akan muncul. Tapi lewat downloadan tidak akan muncul sedetail ini. Oke? Jadi di sini penerapan disiplin positif, ada ekspektasi pendidik, ada berpikir aktif, ada panduan pendidik. Nah, ini ternyata akar masalahnya ini. Nanti ini bisa kita gugatkan di RKT. Dari level ini level 1, level 2 nanti akan kita masukkan di RKT kalau kita lewat dashboard. Tapi jenengan tidak usah pusing dulu, yang penting nanti lewat prioritas saja, biar tidak terlalu pusing. Terus lewat unduan, maaf ya. Untuk level selanjutnya Bu, di dalam ini tadi, di proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini tadi, ada juga saya indikator subindikatornya ini. Nah, yang level, jadi di dalam ini, di dalam proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, akar masalah level 1 saya ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini dan ada asesmen ini. Jadi di dalamnya ada itu. Mungkin panjenengan monggo yang sudah buka bisa dilihat. Dan sampai sini mungkin ada yang bertanya biar lebih jelas, Ada yang tidak bisa buka? Belum, monggo dibuka. Jadi bisa yang kuning Bu, ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, ada asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Itu ini aja contohnya dulu biar tahu nanti bagaimana inspirasi benainya. Nah di sini Bu. Nah ini. Panjenengan kan nanti di unduan itu kan ada link Bu. Link, ada link di unduan itu apa yang harus kita pelajari.
Nah, materinya. Nah, kalau di dashboard ini lewat ini, panjenengan nanti bisa lewat ini dipelajari, oke? Akar permasalahan itu bagaimana penyelesaiannya bisa dilihat di link ini. Penyelesaian dari akar masalah ini nanti panjenengan kalau misalkan dari unduhan itu kok kurang jelas bisa panjenengan lihat di dashboard rapor pendidikan, gitu, oke? Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, maka kita langsung praktek di hasil unduhan. Oke, sudah bawa semuanya? Hasil unduhan dari rapor pendidikan masing-masing satuan. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ini ya Bu ya, kurang besar nih. Jadi teman-teman bisa buka, sudah saya share di grup ketua gugus, ya ada LKPBD di situ, ada Excel, itu bisa dibuka. Mohon ketua gugusnya bisa share di masing-masing gugus. Dan teman-teman buka yang dashboardnya masing-masing satuan. Buka dashboardnya masing-masing satuan, karena nanti Bu Retno akan buka dashboardnya. Bu Retno akan mengarahkan di Excel, begitu nih. Jadi dashboardnya sama-sama dibuka, nanti buka tutup ya antara Excel dengan dashboard. Kita akan meletakkan nilai yang ada di dashboard tersebut ke Excel. Jadi nanti ada contoh supaya nanti tidak penasaran. Karena kalau di dashboard ini akan lebih lengkap ya. Kita tahu sedalam-dalamnya tampilan kita hijau semua, ternyata kalau di dashboard ada kuningnya, bahkan ada merahnya. Tapi kalau di unduhan tidak sedetail apa yang ada di dashboard. Pastikan dashboard dan Excel ini sudah dibuka di laptopnya. Monggo. Identifikasi, oke, ada identifikasi. Ini adalah kita ambil dari indikator yang ada di rapor pendidikan kita. Oke, ada berapa? Indikatornya ada berapa, Bu? Ada 3. Oke, D2 penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. D3 muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Terus keempat ke DE6 apa Bu? Kemitraan dengan orang tua. Nah di sini Bu ada identifikasi, maka saya masuk ke dashboard saya. Oke. Masuk ke dashboard. Kita lihat di ringkasan. Oke, kita lihat di ringkasan. Punya panjenengan yang masih kuning yang apa? Dibuka. Oke, kemampuan membangun fondasi. Coba dibuka, dipelajari akar masalah. Kalau ada yang merah yang dibuka ya. Oke, kalau ada yang merah yang dibuka. Ya, mendahulukan yang belum Yang maksimal. Oke, dari sini indikatornya punya saya adalah proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Kedua adalah pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Kita masukkan. Sekarang kita lihat capaiannya. Yang pertama, capaiannya kita lihat yang D2. Ini adalah capaiannya di sini Bu. Nah kita lihat capaiannya adalah sedang. Ini sedang. Nanti capaian sedang
Terus skornya Bu, kita lihat. Skornya adalah ini. Oke, ini G. Skornya 68,24. Ini kita copy. Di sini yang presentasi tadi capaiannya dilihatnya di ini Bu. 68,24. Itu jenengan copy. Di copy jangan di tag nggih. Di copy ditaruh di skor 2024 karena kita masih Sedang. masih hasilnya adalah awal, nggih. Sebetulnya di sini kemarin harusnya ada delta Ibu karena kita masih baru sehingga deltanya nanti kosong, nggih. 68,24. Untuk peringkat kabupaten dan nasional saya ulang lagi dari awal, nggih. Dari awal. Identifikasi ini indikator prioritas yang menggambarkan kualitas sadik Anda. Ini tadi indikatornya ada berapa Bu? Ada 3. Kita masukkan urut di sini. D2, D3, E6. Urut nggih. Setelah itu kita melihat capaiannya. Capaian kita dilihatnya adalah di dashboard ini Bu, sedang baik-baik. Sampun, kita masukkan di sini. Nggih, monggo. Yang paling jelek. Ya. Sesuai dengan urutan dulu Bu di sini. Jangan Di sini. ikut ini. Ini contoh punya Bu Retno. Oke, sebentar Bu Mawadah. Jadi untuk identifikasi ini kita masih urut sesuai dengan indikator D2, D3, E6. Masih urut. Baru nanti direfleksi kita harus menggunakan yang paling kurang itu baru direfleksi. Gitu nggih? Nggih. Nggih. Berarti yang identifikasi itu berarti nanti dilihat lagi ketika kita sudah melihat 3 indikator kan dibuka lagi tuh Nggih. semuanya. Jadi nanti kalau ketemu yang kuning itu ada 2 kah, ada 3, berarti kita cari nilai yang rendah. Nggih. Kemudian yang dimasukkan ke identifikasi itu apakah 3 indikator atau yang menggambarkan nilai paling rendah itu? Sabar dulu. Terlalu bersemangat ya. Nah, itu nanti kita direfleksi. Yang ini dulu, pelan-pelan. Nanti sampai ke situ Bu. Nanti sampai ke situ Bu. Semangat, semangat ya. Hebat. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Oke. Sabar dulu. Nanti sampai ke situ. Nanti ke situ, oke? Oke. Jadi di sini kita tetap urut sesuai dengan indikator kita. Jadi tetap D2, D3, E6. Baru yang itu nanti panjenengan ada level 1, level 2, nanti yang kuning-kuningnya itu di situ, oke? Nanti di sini direfleksi. Oke, sabar dulu. Nanti nggih, jangan susu refleksi ae. Sabar. Nah, ini nggih sedang baik-baik. Kebetulan punya saya urut, Bu. Nah, nanti yang enggak urut bagaimana? Nanti direfleksi. Oke? Sabar. Nah, di sini untuk skor capaian, melihatnya di mana? Melihatnya di dashboard lagi. Kita lihat di sini. Nah, ini Bu. Ini nilainya. Taruhlah di Excel di sini. Nggih. Dah, sampun paham? Nggih. Selanjutnya nah, kita lihat yang ini. Nah, ini berapa? 74,24. Kita copy, dimasukkan di sini. Nih. Oke. Sudah punya masing-masing? Sabar.
Wayah. Oke, nanti satu saja biar panjenengan bisa. Oke. Biar ngerti detail-detail. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya yang kemitraan, kita lihat lagi di dashboard lagi. Kemitraan. Nah, ini kita lihat arti capaian, kita klik. Ternyata di sini 90,13. Oke, kita copy, ditaruh di sini Excel. Oke. Terus ini bagaimana cara melihatnya peringkat kabupaten dan peringkat nasional? Melihatnya di dashboard lagi. Panjenengan bisa melihat di masing-masing ini. Oke. Ini 21 sampai 40% ini di blok, di copy. Yang nasional juga begitu pula di copy, dimasukkan di ini. Oke, 21 sampai 40%, 21 sampai 40%. Oke, saya tunggu. Monggo yang tiga-tiganya semua di copy untuk peringkatnya. Oke. Kemampuan fondasi ini juga di copy. Nah, kebetulan punya saya urut, Bu. D2, D3. Nah, nanti direfleksinya. Oke, kalau tidak urut berarti misalkan punya saya ini di yang 74 di sini, berarti ya yang prioritas ini 1, sini 3, sini 2, itu Bu. Yang ditaruh di refleksi nanti sesuai urutan. Mana? Oke. Ya. Ya. Itu hasilnya tetap diletakkan di sana, tapi nanti urutan prioritasnya itu baru diubah gitu. Oke, jadi nanti direfleksi itu nanti yang dimasukkan di refleksi. Berarti sesuai sama hasil dari rapotnya itu kan ya. Ya. Berarti nanti baru urutan prioritasnya itu yang urutan yang 3 mana? Ya, nanti dilihat di ini Bu, lihat di prosentasenya ini nanti. Karena di dalamnya nanti panjenengan ada level 1, level 2 itu nanti yang akan dipilih ada prosentasenya. Oke, dijalani dulu ini dulu, nanti insya Allah direfleksi semakin jelas. Oke, sabun, udah. Kita sekarang masuk ke refleksi Bu. Udah ya. Sekarang kita akan refleksi akar masalah. Oke, kita lihat refleksi akar masalah. Nah, kita kembali ke ada kemauan untuk bertanya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kita. Karena apa kita belajar bersama, karena ini sudah tuntutan kita untuk melaksanakan ya, untuk mengakses PBD dalam rangka melengkapi apa yang menjadi program kita di lembaga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Tadi sudah diuraikan satu persatu, insyaallah ada yang nyantol, ada yang belum nyantol gitu ya, insyaallah gitu ya. Karena ada yang terjangkau pikirannya, ada yang belum terjangkau, sehingga memang masih perlu proses ini ya. Jadi perlu komunikasi masih kepada pemateri nanti, insyaallah 1-2 mungkin Bu ya yang masih mampu melaksanakan seperti tadi, karena ini langkah-langkahnya banyak, beda dengan yang sebelumnya. Kalau PPD yang dulu enggak seruat ini ya. Tuh, ini ada langkah-langkah tambah ruwet lagi gitu ya. Apalagi dikaitkan lagi dengan PMN itu. Jadi memang sudah
rangkaiannya harus begitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Yang penting dengan ada kemauan, punya laptop ya, punya laptop. Kalau tidak ada laptop itu masih bisa juga di Android dengan. Tapi kalau laptop itu lebih gampang, lebih karena kelihatan ya lebar. Kalau HP itu mumet biasanya. Saya tidak familiar dengan HP itu yang mumet, tidak tahu tulisannya ciri-ciri. Layarnya kan memang harus lebar, juga kelihatan semua. Ya, kopinya juga kopi paste itu. Bisanya untuk cadangan aja itu. Kalau darurat, kalau HP itu. Tapi itu lebih pasnya memakai laptop. Nah, ini insya Allah rata-rata di lembaga kita ini di Kecamatan Kaliwates sudah punya semua Bu ya. Operatornya juga sudah punya, ya, laptopnya juga punya. Tinggal menganggarkan di situ nanti. Kalau tidak punya laptop, kan di situ sudah ada ya kebutuhan kita di OP nanti, ya. Jadi kami cuma bisa mensupport dan mengevaluasi dan juga memberikan motivasi kepada jenengan semua karena tujuan kita bersama adalah peningkatan kegiatan pembelajaran di lembaga masing-masing. Karena ini adalah salah satu langkah awal untuk menuju yang terbaik kepada lembaga kita. Karena tidak ada yang tidak bisa kalau kita cuma diam saja, tidak mau belajar, otomatis juga akan ketinggalan. Karena ini sudah pergerakan IT sangat cepat sekali karena dituntut semua lembaga operator ya. Jadi saya harap juga jangan cuma operator saya bisa, terutama kepala sekolah tidak harus memahami gitu ya. Kepala sekolah bisa juga mengoperasikan laptopnya ya. Kalau umpamanya operatornya pas berhalangan gitu ya, otomatis pasti orang lain yang bisa mengoperasikan, bisa kepala sekolah dan gurunya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi tidak melulu operator top. Jadi kita sama-sama belajar. Operator iya, kalau operator itu istilahnya tugasnya sudah rutinitas. Tapi kita yang kepala sekolah dan guru yang lain kita harus memahami dan mengerti untuk mengoperasikan laptop tersebut untuk memperlancar apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai pendidik atau kepala sekolah di lembaga masing-masing. Untuk itu karena ini kita harus juga gerak cepat ya. Kemarin ada Sulinjar lagi, ini PBD memang agak ruwet. Kalau Sulinjar tidak terlalu ruwet tuh ya. Insya Allah saya juga ingatkan kembali Sulinjar ini sudah mendekati Bu ya, mendekati tanggal 30, tanggal 30, tinggal 1 minggu lagi insya Allah. Kami mohon apa lagi namanya Bu? Tetap di apa istilahnya Bu? Ya instrumennya jangan lupa dan juga apa istilahnya Bu? Token ya token sekali. Nah, biasa beli token itu token bukan token listrik Bu ya. Jadi token untuk masuk ke Sulinjar sehingga kita juga mempermudah nanti. Jadi jangan sampai kayak telat sehingga nanti pada tanggal 30 sudah start semua gitu ya, berlomba-lomba gitu sampai tanggal 27 nanti Oktober gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, kita saling mengingatkan ya, terutama di gugus masing-masing gitu ya. Kita kompakkan kembali atau aktifkan kembali secara maksimal gugus-gugus kita yang ada di Kecamatan Kaliwates yang mulai dari 1 sampai gugus 8 gitu ya. Insya Allah gitu ya, semuanya bisa berkomunikasi dalam gugus kita masing-masing itu. Jadi insya Allah nanti akan dibahas lagi pada saat kalau pertemuan Kompol kecamatan gitu ya. Jadi tetap semangat ibu-ibu ya. Apapun itu kita sebagai pendidik pengelola harus tetap mengikuti apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan atau dari atas gitu ya. Karena kita ini semua pelaku-pelaku pendidikan yang dituntut selalu harus aktif sekali ya. Tidak boleh lagi berdiam diri. Tidur sejenak akan Belajar bermain bersama lingkungan yang sehat dan aman.